Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Nur Imtiaz dan di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan tema hadis mardud karena perawinya tidak dabit. Yuk disimak. Hadis mardud atau hadis daif adalah hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata daif secara bahasa adalah lawan dari al-qawi, yaitu lemah. Menurut ulama hadis daif adalah setiap hadis yang tidak terhimpun padanya keseluruhan sifat qabul. Hadis daif dapat menjadi dua. Yang pertama, terputus hubungan antara satu perawi dengan perawi yang lain di dalam hadis tersebut, dan yang kedua, terdapat cacat pada diri salah satu perawi atau matan dari hadis tersebut. Di sini karena kita membahas tentang hadis mardud karena perawinya tidak dabit, maka kita akan menjelaskan pembagian hadis mardud yang kedua, yaitu sebab terdapat cacat pada salah satu perawinya. Para ulama telah merumuskan bahwa ada 10 penyebab terjadinya cacat pada seorang perawi dan dibagi menjadi dua kelompok. 5 hal yang berhubungan dengan keadilan perawi dan 5 hal cacat yang berhubungan dengan ingatan dan hafalan perawi. Yang berhubungan dengan keadilan adalah yang pertama adalah al-kidzib atau pembohong, yang kedua dituduh berbohong, dan yang ketiga fasik, yang keempat berbuat bid'ah, yang kelima tidak diketahui keadaannya. Yang berhubungan dengan ingatan dan hafalan perawi adalah 1. Sangat keliru atau sangat dalam kesalahannya. Yang kedua, buruk hafalannya. Yang ketiga, lalai. Yang keempat, banyak prasangka. Yang kelima, menyalahi perawi yang siqah. Hadis mudraj. Secara bahasa, kata idraj berarti memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dan menggabungkannya dengan yang lain itu. Dengan demikian, maka hadis mudraj adalah hadis yang terdapat padanya tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut. Hadis mudraj terbagi menjadi dua, yaitu hadis mudraj al-isnad dan hadis mudraj al-matan. Mudraj al-isnad adalah hadis yang bukan penuturan sanadnya. Bentuk dari hadis al-mudraj al-isnad ini yaitu seorang perawi sedang menyampaikan satu rangkaian sanad, maka tiba-tiba ketika itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan si perawi tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang lahir dari dirinya sendiri. Mendengar hal itu, sebagian pendengarnya menduga bahwa kalimat-kalimat itu adalah matan dari sanad yang dibicarakan oleh si perawi tadi. Maka yang mendengarkan tadi pun kemudian meriwayatkan seperti si perawi tersebut sanad dan kalimat-kalimat yang diduga sebagai matannya itu. Contohnya pada hadis yang memiliki kisah sebagai berikut. Awal dari kisah ini adalah ketika Sabit bin Musa masuk ke rumah Syuraik bin Abdullah al-Qadi. Ketika itu ia sedang menginginkan hadis pada saat Syuraik sedang membacakan rangkaian sanad hadis yang diimlahkan itu. Ketika sampai pada perkataan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syuraik diam sejenak untuk memberikan kesempatan para muridnya untuk menulis. Pada saat itu, ia sudah melihat Sabit bin Musa yang telah berada di tempat itu sejak dia mengilakan rangkaian sanad tadi. Lalu ketika melihat Sabit, Syuraik berkata, "Siapa yang banyak sholat pada malam hari, wajahnya akan bagus di siang hari." Yang dimaksudkan Syuraik dengan perkataan tersebut yaitu ditunjukkan kepada Sabit itu sendiri yang mempunyai sifat zuhud. Sabit sendiri ternyata memahaminya lain. Yang dipahaminya adalah bahwa perkataan Syuraik tersebut merupakan matan dari sanad yang baru saja didengarkan, sehingga Sabit meriwayatkan sanad dan perkataan Syuraik tersebut menjadi matannya. Kedua, mudraj al-matan yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam muatan hadis yang bukan bagian dari matan hadis tersebut.
tanpa ada pemisah diantaranya, yaitu antara matan hadis dengan sesuatu yang dimasukkan tadi. Maksudnya memasukkan sesuatu dari perkataan para perawi hadis ke dalam matan hadis sehingga diduga perkataan tersebut merupakan bagian dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara untuk mengetahui hadis mudraj ada 4 cara. Yang pertama, dijumpai matan hadis yang sama melalui periwayatan yang lain yang memisahkan antara matan hadis yang sebenarnya dengan perkataan yang ditambahkan oleh perawi. Yang kedua, menyatakan oleh para ulama telah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap hadis yang dimaksud. Yang ketiga, pengakuan oleh perawi yang melakukan idraj itu sendiri. Yang keempat, mustahilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan yang ditambahkan tersebut. Selanjutnya ada hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau pada matanya dengan cara mendahulukan atau mengemudikannya. Maklub terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, maklub sanad, yaitu penggantian yang terjadi pada sanad hadis. Yang kedua, maklub matan, yaitu penggantian yang terjadi pada matan hadis. Selanjutnya ada hadis mutarib. Hadis mutarib adalah berasal dari kata al-idrob yang berarti rusak susunan dan keteraturan suatu dalam istilah ilmu hadis. Pengertian hadis mutarib adalah hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan masing-masing sama kuat. Suatu hadis dapat disebut mutarib apabila terpenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan riwayat tentang suatu hadis yang perbedaan tersebut tidak dapat dikompromikan. Yang kedua, masing-masing riwayat mempunyai kekuatan yang sama sehingga tidak mungkin dijadikan tarjih terhadap salah satu dari riwayat yang berbeda tersebut. Hadis mutarib dibagi menjadi 2, yaitu mutarib al-sanad dan mutarib al-matan. Selanjutnya ada hadis mushaf. Menurut bahasa, al-tashif mengandung arti kesalahan yang terjadi pada catatan atau pada bacaan terhadap suatu catatan. Menurut istilah adalah mengubah kalimat yang terdapat pada suatu hadis menjadi kalimat yang tidak diriwayatkan oleh para perawi yang singkat baik secara lafaz maupun makna. Sebagian ulama hadis lebih mempertegas definisi di atas dengan menjelaskan bentuk perubahan yang terjadi, yaitu perubahan satu huruf atau berbeda atau beberapa huruf dengan perubahan titik. Sementara itu tulisannya tetap. Hadis mushaf dilihat dari tempat terjadinya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tashif pada sanad, yaitu perubahan yang ada pada sanad hadis. Yang kedua, tashif pada matan, itu perubahan pada matan. Dilihat dari sumbernya, tashif dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada tashif basar, yaitu keraguan yang terjadi pada penglihatan si pembaca atau perawi atas tulisannya karena buruk atau rusak tulisan tersebut atau karena tidak ada titik. Yang kedua, tashif al-sama, yaitu perubahan yang terjadi karena rusaknya pendengaran atau jauhnya tempat orang yang mendengar sehingga terjadi keraguan terhadap sebagian kata-kata yang mempunyai wazan atau saraf pertimbangan dari segi ilmu saraf. Selanjutnya ada hadis muharraf. Ibnu Hajar membagikan tashif terbagi menjadi 2, yaitu mushaf dan muharraf. Al-mushaf adalah perubahan yang terjadi pada hadis yang berkaitan dengan titik-titik hurufnya, sedangkan hurufnya tetap. Muharraf adalah perubahan yang terjadi pada hadis yang berkaitan dengan baris atau harakat huruf-hurufnya, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Jadi, hadis muharraf adalah
bagian dari hadis al-mushaf. Penyebab terjadinya mushaf atau muharraf adalah umumnya karena mengambil hadis semata-mata dari kitab atau lembaran-lembaran tulisan yang ada dan tidak mendengarkan secara langsung dari guru. Oleh karena itu, sebagian para imam hadis memperingatkan kepada para muridnya agar tidak semata-mata mengutip hadis dari catatan mereka. Selanjutnya ada hadis mazid fi muttasil asanid. Menurut bahasa, mazid berarti tambahan, fi artinya di dalam, muttasil artinya tersambung, sedangkan asanid artinya sanad-sanad. Jadi menurut bahasa bisa diartikan hadis yang terdapat penambahan di dalam sanad-sanad yang bersambung. Menurut istilah, hadis mazid fi mutasil asanid adalah hadis yang rawiyah menambahkan satu rawi atau lebih di tengah-tengah sanad yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya yang sudah jelas berasal dari sima, yaitu mendengar, atau sesuatu di dalam hukum sima, yaitu mendengar di tempat penambahan itu. Misalnya ada dua hadis, yaitu hadis A dan hadis B. Kedua hadis tersebut memiliki sanad yang sama di awal dan di akhir, tetapi jumlah sanad dalam hadis A lebih banyak daripada hadis B, karena di tengah-tengah sana terdapat rawi tambahan lainnya. Untuk mengetahui apakah rawi dalam sanad hadis A merupakan tambahan atau mazid atau hadis B yang disembunyikan irsal, maka dapat diteliti sebagai berikut. Jika hadis A dan hadis B menggunakan kalimat riwayah yang sama, yaitu mengenai kalimat haddasana atau kalimat an, maka yang menjadi panutan adanya tambahan rawi atau mazid atau persembunyian rawi, yaitu melihat sanad pada riwayah hadis lain. Dan jika hadis A menggunakan kalimat an sedangkan hadis B menggunakan kalimat haddasana, maka sudah jelas bahwa ada rawi tambahan dalam hadis A, karena hadis dengan kalimat haddasana lebih kuat daripada hadis yang menggunakan kalimat an, karena pada hadis dengan kalimat an dimungkinkan adanya irsal atau tadlis. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.